Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan di video pembahasan kali ini gue mungkin akan membahas kenapa benua Doki ini tidak bisa melahirkan seseorang Dodi kembali setelah ribuan tahun. Ingat ya, ribuan tahun. Bagi kalian yang sudah menonton sampai ke tingkat lanjut, ya beda lah, levelnya sudah ada di Dodi, maka kalian akan pernah mendengar nama Origin Key. Lalu apa sih Origin Key itu? Origin Key itu adalah sesuatu energi yang dimana energi itu sangatlah dibutuhkan untuk seseorang Doseng bintang 9 melangkah mencapai tahap Kaisar atau Dodi, layaknya Kaisar Tuse. Dikisahkan di film ini, Kaisar Tuse adalah orang terakhir selama lebih dari ribuan tahun ke belakang. Mungkin 10.000 tahun, antara 10.000 tahun ke sini. Nah, dialah orang yang berhasil melangkah ke tahap Kaisar atau Dodi sebelum film ini dimulai. Jadi nyambung sama video 8 klan yang saat itu memiliki 8 pemimpin Dodi, dimana dikatakan di artikelnya itu usianya 50.000 tahun ke belakang sebelum film ini dimulai. Bagi kalian yang belum nonton 8 klan kuno, ini adalah link videonya. Di film yang kita tonton, Kaisar Tuse adalah seseorang kaisar atau Dodi dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. 驼蛇古帝是一个人，或许称之为神都不为过。难道他是一名斗帝？抛开已经遗失的上古时期不谈，如今的时代，除了1000年前的这位驼蛇古帝， 斗气大陆上还未出现过第2位斗帝，斗圣与斗帝虽一阶之差，却是天地之别。 Namun, kalau kita lihat ke 50.000 tahun ke belakang, bagi mereka yang hidup di masa itu, terutama para pemimpin klan kuno, Kaisar Tuse adalah anak yang baru lahir. Dikisahkan pada zaman kuno, beberapa leluhur menyebut energi atau benda ini sebagai Ki Asal. Lalu bang, Ki Asal itu apa? Yang tadi, sama Origin Key. Ini adalah nama lainnya yang disebutkan oleh leluhur zaman kuno dulu. Mereka menyebut Origin Key ini dengan sebutan Ki Asal. Sama kayak Daozeng, Yaozeng, Yaosain. Itu Doseng, sebutan lainnya adalah Sain. Bagi yang lebih paham silahkan ketik komentar di bawah. Ki Asal ini adalah energi yang misterius yang terbentuk bersama lahirnya dunia ini. Dan jadi dunia kita itu sebenarnya memiliki Ki Asal kalau di film ini. Dan hanya setelah menyerap Origin Key atau Ki Asal lah, barulah seseorang itu akan dapat berhasil menembus penghalang batasan kultivasi menuju kelas Dodi. Dikisahkan di film ini juga, seseorang Doseng bintang 9 itu hanya satu tingkatan dengan Dodi, tetapi perbandingannya itu seperti bumi dan langit, jauh sekali walaupun hanya satu tingkatan. Dan setiap dunia pasti mempunyai Ki Asalnya masing-masing yang terbentuk saat dunia itu diciptakan. Namun Origin Key atau Ki Asal ini tidak dapat tercipta, dibuat atau dibudidayakan. Jika dunia itu sudah tidak memiliki Ki Asal, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa mencapai tingkat Dodi di dunia itu. Dan keberadaan elit Dodi sendiri adalah eksistensi yang melampaui dunia itu sendiri. Kelahiran setiap Dodi akan menghabiskan cukup banyak Origin Key yang ada di dunia mereka. Menghadapi konsumsi dari terciptanya seseorang Dodi, tanpa adanya penciptaan atau regenerasi dari Ki Asal atau Origin Key di dunia itu, maka Origin Key di dunia itu pasti akan punah. Pada akhirnya itu akan mencapai titik di mana tidak ada lagi Origin Key yang tersisa di dunia itu. Inilah alasan mengapa tidak ada lagi yang bisa mencapai tahap Dodi di benua Doki saat ini. Hanya Kaisar Tuse lah yang terakhir mencapai Dodi. Ya, karena saat ini benua Doki sendiri juga tidak lagi memiliki Origin Key atau Ki Asal dunia. Nah, nanti Selayan dan Huntiandi akan mencapai tingkat Dodi
karena mereka memperoleh origin key yang ditinggalkan oleh Kaisar Tuse. Sabar, pembahasannya belum selesai. Di mana Hun Tiandi nanti mendapatkan sisa ki asal atau origin ki tersebut dari makam surgawi atau makam Dewa Tuse. Di mana origin ki itu adalah origin sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Dewa Tuse. Nah, Xiaoyan nantinya mendapatkan origin ki itu dari Dewa Tuse itu sendiri dan mewariskan origin ki itu kepada Xiaoyan, di mana Xiaoyan harus melalui proses yang sangat luar biasa untuk dapat menerima warisan itu. Sampai-sampai dia pun beberapa kali mati. Dan ya tidak terhitung berapa kali matinya, pokoknya banyak sekali dikisahkan, dan videonya adalah yang ini. Nah, setelah itu terjadilah pertempuran dua dodi. Jika kalian pernah menonton video pembahasan api surgawi di channel gua, di sana disebutkan kemunculan Kaisar Tuse pada saat Kaisar Tuse ini berhasil melangkah ke tahap dodi dan berhasil menyerap 22 api surgawi. Dikabarkan setengah dari langit benua Doki dipenuhi oleh api. Edan kan? Coba bayangin, Xiaoyan dan Hun Tiandi berantem ketika mencapai tahap dodi. Luar biasa kan? Nah, akhirnya nyambung juga sama kemampuan api surgawi keempat, yaitu Golden Sky Emperor. Tahu kan kemampuannya? Kalau yang nonton pasti udah tahu. Ya, kemampuan api surgawi itu adalah menciptakan perisai langit, dan di sana disebutkan ada seseorang yang bisa mengeluarkan kemampuan dari Golden Sky Emperor hingga mencapai batasnya hanya dengan kekuatan seseorang Douzeng saja. Dan itu adalah Guiyuan nantinya yang akan melindungi langit benua Doki dengan api itu, di mana dia akan menciptakan perisai langit dengan Golden Emperor. Bahkan itu saja nanti tidak bakalan cukup kalau nggak salah. Gue lupa waktu itu dibantu dengan apa lagi gitu, biar pertempuran dua dodi ini dan serangan dari Clan Hun ini bisa terblokir. Lupa, soalnya udah 3 tahun. Kalau nanti gue nontonlah video gue sendiri, videonya yang ini. Dan nantinya Sun Er, Cailin, Guiyuan, Zukun bisa mencapai ke tahap dodi karena Xiaoyan membuka portal dimensional dan pergi ke dimensi lain, mengambil origin key dari dunia lain. Nah, jadi nyambung sama benua Kaisar. Jadi yang selama ini kita kenal sumber gas dewa itu kemungkinan adalah origin key. Bayangin, Xiaoyan udah punya ratusan miliar origin key di dalam cincin penyimpanannya. Malah nantinya benua Dokinya lenyap. Oke, sebelumnya gue ingetin dulu ya, video ini itu hanya untuk berbagi informasi dan tidak untuk menjatuhkan satu sama lainnya, apalagi saling menyalahkan. Dan kalau bagi yang lebih tahu, silahkan komen di bawah agar nantinya orang lain atau siapapun konten kreator yang melihat video ini, dia akan menciptakan video yang baru dan di-remake lagi dengan wawasan-wawasan kalian semua. Maka dari itu, buat kalian yang lebih paham, silahkan komen di bawah ya para suhu. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata, dan nanti pasti akan ada pembahasan lainnya. Dan semoga nanti bisa menjadi referensi buat para kreator BTTH lainnya. Nah, dimana malah kebanyakan mereka anjir subreknya. Giliran gua sesat aja gua yang kena anjir. Metode piracun aja kemarin Xiaoyan malah dikatain Xiaoyan mau bikin piracun. Ketahuan banget itu nyontek. Makanya baca sendiri guys ya. Jadi kalau mau dengerin itu harus dengan apa ya, pemahaman ya, maksudnya bisa dipahami gitu. Gue bilang apa tuh bisa dipahami. Dan nakak juga akhirnya gue ya. Dan gue benerin sebenarnya udah di video yang ada di Base Station segala macam, dan di video Forgotten Kid itu gue benerin. Itu adalah metode piracun sampai episodenya nongol. Tapi banyak banget penontonnya, banyak banget, dan akhirnya banyak banget yang mungkin waktu itu mempercayai bahwa Xiaoyan akan menciptakan piracun. Giliran gue yang salah aja pemimpin ada pemimpinnya doang dibilang gue kurang wawasan, padahal gelarnya bener, Zunze itu gelar bener, cuman karena ada pemimpinnya doang. Gue juga bilang, bagi kalian yang lebih paham silahkan komen di bawah. Ini bilang gue kurang wawasan. Emang sih kalian para sepuh pokoknya ya. Kayaknya emang gua nggak boleh salah deh ya.
curhat dikit nggak apa-apa bre, lumayan durasi. Ya, enak banget bikin video kayak gini, senang, editnya gampang. Oke, buat kalian yang penasaran tentang cara mendapatkan warisan Origin Key, kalian bisa cek deskripsinya dan link Saweria di bawah kolom deskripsi buat kalian yang mau support channel ini dengan berbagi informasi pembahasan lainnya di BTTA ini. Buat kalian yang merequest pembahasan sabar ya, karena video ini juga dibikin dari 3 hari yang lalu, dimana kita harus mencari artikelnya segala macem, dan mungkin kita ketik bukan kita sih, gua sebenarnya sendirian gua sekarang, dimana gua harus ketik ulang artikelnya segala macam dan dipersiapkan, belum ngeditnya juga. Jadi sabar ya, video ini sebenarnya requestan lebih jauh daripada requestan kalian. Tenang saja, nanti pasti gue bikinin, insya Allah. Dan assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.